3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Bagaimana rasa hormat umum bisa begitu santai dan acuh tak acuh dalam nafas tiga tuan surgawi? Tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat. Ketika Tianzun dan murid kirinya saling memandang, mereka terkejut. Ledakan, ledakan. Dan pada saat tiga wakil ketua aula mengepung Qin Chen, di kejauhan, di istana di atas tiang api, nafas yang kuat datang satu demi satu. Pengrajin kuno Tianzun, Wending Tianzun, Xing Tianzun, Sueki Tianzun. 4 wakil ketua aula datang pada saat bersamaan. Selain itu, ada 3 master surgawi yang belum pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Mereka semua adalah orang tua yang suram, tetapi ki dan darah mereka seluas adu banteng. Mereka selalu memperhatikan Menara Guyu. Setelah menerima kabar dari Zuotong, mereka tiba di sini untuk pertama kalinya. 9 master surga berkumpul bersama. Mata Qin Chen menggumpal. Detail pekerjaan hari itu di luar dugaannya. Setelah kematian, ada 9 guru surgawi. Apalagi Ling Feng Tianzun, yang melindungi tanah warisan, tidak muncul di sini. Selain itu, pasti ada beberapa barang antik tua yang belum pernah lahir. Tak heran jika Tiangong bisa menjadi kekuatan teratas Teran, duduk di sisi kota, dan memiliki reputasi yang hebat. Pada saat yang sama, itu juga di dinasti Qin. Selain pengrajin kuno Tianzun dan lainnya yang telah melihat Qin Chen, orang kuat lainnya belum pernah melihatnya. Saat ini, mereka semua terkejut. Apakah ini debu Qin? Itu terlalu mudah. Jika nafas mereka kehitaman, maka nafas Qin Chen adalah matahari pagi. Matahari pada pukul 7 atau 8 pagi baru saja terbit, dengan vitalitas yang tak terbatas. Banyak orang terkejut, karena dalam imajinasi mereka, yang paling mungkin keluar dari Menara Guyu hidup-hidup adalah Dao Jue Tianzun dan Qin Chen, yang seharusnya menjadi pihak yang disergap. Tapi ternyata mereka semua terkejut. Mata Qin Chen menyapu 9 master surgawi dan tidak bisa menahan cemberut. 9 makhluk surgawi memiliki nafas yang kuat, dan yang terlemah tidak kalah dengan bintang jatuh dan nyala api yang meleleh. Yang kuat berada di level Jinlong Tianzun. Bahkan, ada nafas 2 orang, bahkan lebih kuat. Namun, tidak ada yang bisa mencapai level iblis. Ini membuat alis Qin Chen berkerut. Bukankah benar bahwa Tuhan yang ilahi belum kembali? Ini tidak masuk akal. Akankah pendiri pekerjaannya satu hari tidak pernah datang? Sangat tidak bertanggung jawab. Di tengah kerumunan, pengrajin kuno Tianzun melangkah keluar dan mendatangi Qin Chen dan berkata dengan suara yang dalam, "Qin Chen, saya pikir Anda harus tahu mengapa kita dikepung di sini. Apa yang terjadi di menara kuno sebelumnya?" Pengrajin kuno Tianzun menatap Qin Chen dengan mata serius. Guru surgawi lainnya juga melihat bahwa meskipun Qin Chen di luar harapan mereka, masih belum pasti apakah identitas Qin Chen adalah mata-mata iblis, jadi kita tidak bisa meremehkannya. Pengrajin kuno Tianzun, saya punya proposal. Tidak peduli apa status Qin Chen, dia harus ditangkap terlebih dahulu untuk mencegah kecelakaan. Saat ini, Kaisar tiba-tiba akan berkata dengan suara yang dalam. Pertimbangan kembali. Saya kira demikian. Darah Ki Heavenly Master dan Raja Surga semua berbicara satu demi satu. Sekarang semua orang dalam kabut. Prioritas utama adalah menahan Qin Chen terlebih dahulu untuk mencegah kecelakaan. Tiba-tiba, beberapa dewa lainnya melihat ke atas dengan momentum yang luar biasa. Sejauh ini, kami tidak mengetahui informasi apapun, dan kami tidak tahu siapa mata-mata iblis itu. Mungkin Qin Chen atau Dao Jue Tianzun. Oleh karena itu, untuk mencegah kecelakaan, banyak orang berpikir bahwa menangkap Qin Chen bukanlah ide yang salah. Ledakan. Tiba-tiba, banyak master surgawi maju dan mengepung Qin Chen. 9 master surga bergandengan tangan dan bahkan Qin Chen berubah warna. Meskipun dia kuat, dia tidak cukup percaya diri di hadapan 9 penguasa surga. Terlebih lagi, ini adalah ruang lingkup tiang api. Sekali bertarung, jika tiang api menguncinya, dia akan berada dalam bahaya. Qin Chen tidak bisa menjadi mata-mata. Di kejauhan, Zhenyan Dizun dan Yao Guangzun sudah tiba, dan mereka segera minum dengan suara keras. Zhenyan Dizun memberi hormat kepada pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya, dan berkata dengan cemas,
Semua wakil ketua aula, penjabat wakil ketua aula dari dinasti Qin bekerja di surga pada awalnya, dan telah melihat konspirasi iblis. Hanya dengan cara ini dapatkah Sengmong Tianzun memberikan status wakil kepala aula sebagai wakil kepala aula. Bagaimana dia bisa menjadi mata-mata? Ya, di langit di belakang benteng Teran, para penyembah iblis pernah mengejar Qin Chen di lautan pasang surut. Akibatnya, Qin Chen dibawa ke kedalaman laut virtual dan dibunuh oleh makhluk misterius. Jika Qin Chen adalah seorang mata-mata, bagaimana dia bisa membunuh mata-mata iblis? Yao Guangzun juga berteriak dengan penuh semangat. Di kejauhan, para tetua dan diaken yang terhormat juga berkumpul, melayang di langit, menatap debu Qin di depan. Yuta kuno, dan wajah mereka berubah. Pengrajin kuno Tianzun memandang Qin Chen dan berkata, "Qin Chen, meskipun Anda adalah wakil pemimpin aula wakil, kali ini, pemberontakan roh jahat dari Pagoda Guyu telah menghasilkan pertempuran khusus. Kami menduga Anda terkait dengan pertempuran oleh karena itu, kami membutuhkan Anda untuk bekerja sama dengan penyelidikan kami." "Apa yang ingin Anda katakan?" Qin Chen melirik kerumunan dan berkata, "Bagaimana dengan guru ilahi? Saya ingin melihatnya." Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Tianzun memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani. Dia belum kembali ke tempat rahasia markas besar Tianzun untuk saat ini, jadi saya harap Anda dapat bekerja sama." "Saya tidak kembali." Qin Chen menghela nafas. Dia sedikit mengernyit, dan merasa sedikit aneh bahwa dewa-dewa tidak kembali. Namun, dia secara alami tidak ingin ditangkap. Akibatnya, dia terikat untuk merawatnya dan kehilangan kebebasannya. Sejak wakil master dari wakil master kuil, saya tahu bahwa wakil master dari wakil master kuil Kaisar Xiao Yuben tahu bahwa wakil master dari wakil master kuil Kaisar Xiao Yuben ingin tahu apa wakil master kuil ada di kuil. Begitulah cara Anda melarikan diri. Apa? Begitu ini dikatakan, seluruh hadirin terkejut. Semua orang tidak percaya melihat Qin Chen. Fakta bahwa ada mata-mata iblis adalah tebakan mereka, karena mereka merasakan nafas kekuatan kegelapan, dan kata-kata Qin Chen secara langsung memverifikasi poin ini dan menyebutkan identitas mata-mata iblis Dao Jue Tianzun. Bagaimana tidak semua orang terkejut? Kamu bilang Dao Jue Tianzun dan tetua Heiyu adalah mata-mata jahat. Mereka menyergapmu. Apa kamu punya bukti? Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa mereka adalah mata-mata. Namun, apa yang saya katakan itu benar. Faktanya, Dao Jue Tianzun dan Penatua Heiyu ditekan di dunia yang kacau oleh Qin Chen. Namun, Qin Chen tidak bisa melepaskan mereka. Setelah dirilis, dunia yang kacau akan terungkap. Ini lebih mengasyikkan daripada asal mula waktu." Ketika Qin Chen membunuh Dao Jue Tianzun dan merasakan nafas pria yang kuat itu, dia pergi untuk pertama kalinya agar tidak mengekspos barang-barangnya sendiri. Saat ini, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk mengeksposnya? Tidak ada bukti, itu hanya omong kosongmu. Tahukah kamu bahwa Dao Jue Tianzun adalah wakil kepala dunia rahasia dari markas besar Tiangong kita? Jika kamu hanya mengatakan sesuatu darimu, bagaimana kamu bisa menghukumnya? Sueki Tianzun juga berkata, "Ya, Qin Chen, Anda juga wakil kepala aula. Anda harus tahu bahwa kami tidak dapat mendengarkan kata-kata sepihak Anda dan kemudian membuat Dao menyadari dosa Tuhan." Zuo Tong Tianzun berkata, "Tidak peduli apa kebenarannya, itu sangat penting. Anda hanya dapat dianiaya untuk saat ini. Anda dapat yakin bahwa jika Anda tidak bersalah, kami tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Selama kami menunggu kembalinya Tuhan yang ilahi dan mencari tahu kebenaran masalah ini, kami secara alami akan membiarkan Anda pergi." Qin Chen mengerutkan kening. "Kapan ini akan menunggu?" kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Wending Tianzun berkata dengan suara yang dalam, "Atau tunggu sampai Dao Jue Tianzun dan sesepuh Heiyu juga muncul dari Yuta kuno. Jika kamu dapat membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, kamu akan dibebaskan. Qin Chen, karena kamu adalah murid Tiangong, kamu harus tahu bahwa kami tidak memiliki cara untuk melakukannya. Saya harap kamu bisa memaafkan saya." Banyak wakil pemilik aula berkata satu demi satu. Qin Chen adalah faktor yang tidak stabil. Tidak peduli apakah dia tidak bersalah atau tidak, dia tidak bisa dibiarkan pergi. Wajah Qin Chen tiba-tiba menunjukkan warna cemas. Tidak mungkin. Dia minum dengan susah payah. Ledakan. Tiba-tiba, sekitar,
beberapa napas yang mengerikan ditekan. Banyak wakil ketua aula melangkah maju, fokus pada Qin Chen dan minum. Qin Chen, jangan keras kepala. Jika Anda tidak bersalah, kami tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Kecuali Anda adalah mata-mata iblis, semua akan sangat cemas. Pada saat ini, pengrajin kuno Tianzun maju dan menghela nafas. Qin Chen, jika Anda memiliki bukti, tidak apa-apa. Tetapi jika Anda tidak memiliki bukti, Anda hanya dapat dianiaya. Tetapi Anda dapat yakin bahwa mereka menang, tidak melakukan apapun padamu. Mereka hanya menempatkanmu sebagai tahanan rumah untuk sementara waktu. Wending Tianzun berkata, Qin Chen, jangan melawan, atau kami akan melakukannya. Sekarang, Guru Dewa Tianzun memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani, dan saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Tetapi Anda tidak harus melakukannya terlalu khawatir. Jika Anda merasa bahwa Tianzun muncul dari Menara Guyu, akan diperlakukan sama seperti Anda. Jika Anda bisa pergi ke pengadilan dan menemukan mata-mata yang sebenarnya, kami pasti akan melakukan hal yang sama. Saya akan membiarkan Anda pergi. Qin Chen terdiam, menunggu Dao Jue Tianzun keluar dan menghadapinya. Apakah kamu sedang bercanda? Dao Jue Tianzun berada di dunianya yang kacau, dan tidak mungkin untuk menghadapinya. Dalam hal ini, kita hanya bisa menunggu Tuhan yang ilahi kembali. Tetapi kapan Tuhan yang ilahi akan kembali? Awalnya, Qin Chen berpikir bahwa setelah lebih dari 3 bulan dari peristiwa sebesar itu, Tianzun seharusnya telah kembali. Tapi siapa tahu, pihak lain memiliki hal-hal lain untuk ditangani. Kapan ini akan menunggu? Selain itu, Qin Chen tidak yakin bahwa tidak ada mata-mata iblis di antara yang kuat di depannya. Jika dia dipenjara, dia harus membatasi kekuatannya. Jika keluarga iblis memiliki pengikut lain, begitu dia dipenjara, itu akan berbahaya. Begitu iblis memulai rencana kematian, mereka lebih memilih untuk mati dewa lain yang kuat melawan diri mereka sendiri, maka mereka tidak harus mati dengan pasti. Bersenandung, pada saat ini, Qin Chen diam-diam mendesak mata ciptaan untuk menatap tempat rahasia markas besar Tiangong. Ledakan, tiba-tiba, antara langit dan bumi, aliran jalan yang luas melonjak, yang semuanya adalah jalan dari beberapa orang yang kuat. Jumlah mereka mengubah warna Qin Chen dan menyerap udara dingin untuk itu. Tidak mungkin untuk keluar. Tidak. Dulu. Tiba-tiba, Qin Chen mendongak dan melihat ke langit di atas pulau pengrajin. Dia tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Di langit pulau pengrajin, sebuah jalan luas melonjak dengan tekanan yang menyesakkan, yang luar biasa. Qin Chen merasa sangat akrab dengan jalan ini, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Maksud kamu? Tiba-tiba, hati Qin Chen terkejut, tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan hatinya seperti badai. Kotoran, sebuah ide muncul di benak Qin Chen. Tidak, apakah itu? Mata Qin Chen berbinar, dan dalam sekejap pikirannya mengubah pikiran yang tak terhitung banyaknya. Qin Chen, apakah kamu ingin aku menunggu, atau kamu ingin aku ditangkap? Dalam perjalanan ke surga, matanya dingin dan tajam. Wakil pemilik balai lainnya juga mendekat. Mereka yang menghormati kebenaran dan menghormati terang gelisah, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Karena mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat ini. Qin Chen menghela nafas, Tuan-tuan, apa yang saya katakan itu benar. Tidak perlu menipu Anda. Selain itu, saya tidak bisa berjanji untuk dipenjara. Mengenai perkataan Anda bahwa kami akan menunggu Dao Jue Tianzun kembali, itu bahkan lebih konyol. Mereka tidak akan pernah bisa keluar. Maksud kamu apa? Dia mengerutkan kening. Wakil pemilik balai lainnya juga terkejut. Dao Jue Tianzun dan Tetua Heiyu semuanya mati. Secara alami mereka tidak akan kembali. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Apa? Begitu pidato ini keluar, itu seperti sambaran dari biru. Semua orang terkejut dan berubah warna secara gila-gilaan satu persatu. Dao Jue Tianzun sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia mati? Suara murid kiri itu dalam. Dao Jue Tianzun dan Tetua Heiyu merancang penyergapan denganku. Secara alami, aku membunuh mereka. Bang, pedang tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Itu adalah pedang Dao Jue Tianzun. Harta karun Dao Jue Tianzun ada di tangan bocah ini. Bagaimana mungkin? Apakah Dao Jue Tianzun benar-benar dibunuh oleh bocah ini? Banyak master wakil aula yang gila perubahan warna.
Harta karun Tianzun adalah harta pribadi setiap Tianzun. Itu tidak dapat dibuang kecuali dalam keadaan khusus. Tapi sekarang, harta Tianzun Dao Jue Tianzun sebenarnya ada di tangan Qin Chen. Apakah Dao Jue Tianzun benar-benar dibunuh oleh orang ini? Untuk sementara waktu, banyak wakil ketua aula berubah warna, satu demi satu mengulurkan tentara sihir. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna. Kekuatan surga yang mengerikan menyerbu Qin Chen dan menekannya. Qin Chen mengambil harta Tianzun Dao Jue Tianzun, tidak hanya gagal menghilangkan kecurigaannya, tetapi juga membuat banyak wakil ketua aula hadir lebih curiga padanya. Karena mereka tidak percaya bahwa mereka bisa membunuh Dao Jue Tianzun dengan kekuatan Qin Chen, dan Qin Chen berkata bahwa Dao Jue Tianzun masih mengintai di depannya. Kecuali dia mata-mata iblis, ada kemungkinan. Qin Chen, tangkap dengan tangan kosong. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Di pupil-pupil kiri, ada cahaya dingin yang redup mekar. Di sisi lain, mereka yang telah memenangkan tahta surga, yang akan menjadi kaisar, dan kaisar darah Qi, juga bergerak maju dengan dingin. Yah, aku ingin menunggu kembalinya dewa-dewa untuk menceritakan rahasia ini, tetapi untuk membuktikan ketidakbersalahanku, sekarang aku hanya bisa mengungkapkannya terlebih dahulu. Qin Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, aku punya cara untuk mengidentifikasi identitas mata-mata iblis. Semua orang mengerutkan kening dan melihat ke atas, dan Qin Chen berkata dengan suara, selama saya memasuki Menara Guyu, saya dapat mengidentifikasi semua orang di Tiangong, apakah mereka mata-mata iblis, termasuk semua orang yang ada di hadapan Anda. Qin Chen dengan dingin menatap semua orang yang hadir, terutama beberapa wakil ketua aula dan Tianzun, dan mengungkapkan sebuah rahasia. Ledakan, tiba-tiba, seluruh penonton gempar, tiba-tiba mendidih. Selama Anda memasuki Menara Guyu, Anda dapat mengidentifikasi apakah ada mata-mata di tempat kejadian. Apakah ada hal seperti itu? Banyak orang terlihat mencurigakan. Bukannya mereka mencurigai Qin Chen, tetapi masalah itu sendiri tidak masuk akal. Mata-mata iblis mengintai di langit bekerja, tersembunyi sangat dalam. Pada kenyataannya, pekerjaan tingkat tinggi di langit, semuanya samar-samar memiliki pemahaman. Faktanya, tidak hanya pekerjaan surgawi, tetapi juga kekuatan lain dari Teran, seperti Istana Dewa Bintang, Gunung Daewo, dan kuil virtual, sebenarnya memiliki mata-mata iblis yang mengintai, tetapi kurang lebih. Adapun beberapa penyembah manusia biasa, belum lagi di antara iblis, roh iblis dapat meniru Terans, yang tidak dapat dideteksi sama sekali. Tubuh Teran baru bahkan dapat membuat guru surgawi tidak dapat mendeteksi nafas jiwanya yang sebenarnya dan langsung bersembunyi di kekuatan utama. Bukan hanya Teran, klan iblis dan kekuatan lainnya, tetapi juga mata-mata dari klan iblis. Tapi Tiangong dan kekuatan lainnya masih bagus, karena meski orang kuat seperti klan iblis suci sedang mengintai, mereka tidak bisa menyembunyikan mata yang tertinggi. Selain itu, Tiangong juga memiliki beberapa cara untuk mengidentifikasi setan. Oleh karena itu, untuk menyelinap ke pekerjaan surgawi dan kekuatan lain, iblis mengadopsi taktik menyihir yang kuat di Tiangong, secara diam-diam menarik mereka masuk, dan kemudian mengendalikan mereka. Teran normal yang kuat tidak akan disihir secara alami, tetapi ada banyak cara untuk digunakan iblis. Misalnya, ketika beberapa orang kuat sedang berlatih di medan perang Wanzu, mereka akan menempatkan pihak lain ke dalam situasi berbahaya antara hidup dan mati, dan kemudian langsung maju untuk menerima mereka. Dalam menghadapi ancaman hidup dan mati, mungkin beberapa orang kuat akan tunduk pada mereka. Selain itu, para iblis juga menggunakan berbagai godaan untuk menyihir para Terans, seperti kekuatan, harta, pesona, dan sebagainya. Tidak ada alasan untuk waspada terhadap pencuri setiap hari. Dengan cara ini, selama ribuan tahun, iblis secara alami telah menyusup ke banyak kekuatan Teran, dan ada juga banyak mata-mata dalam pekerjaan surgawi. Namun, setelah mengetahuinya, Master Dewa Tianzun juga mencoba mencari tahu mata-mata iblis itu. Namun, mata-mata iblis sangat tersembunyi. Dengan berbagai cara, Sengong Tianzun hanya dapat menemukan beberapa mata-mata iblis. Tapi sekarang, Qin Chen berkata bahwa selama Anda memasuki Menara Guyu, Anda dapat mengidentifikasi identitas semua mata-mata iblis di tempat kejadian. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut dan terkejut? Pengrajin kuno berubah warna, menatap Qin Chen dengan mata muram, dan berkata dengan suara yang dalam, Qin Chen,
apa yang kamu katakan itu benar? Qin Chen mengangguk, tentu saja, itu benar. Saya memiliki sarana untuk menggunakan roh jahat di Menara Yu kuno untuk mengidentifikasi mata-mata klan iblis. Kalau tidak, menurut Anda mengapa saya mencurigai Penatua Heiyu dan mengapa saya bisa melihat melalui dan saling bunuh di bawah penyergapan Dao Jue Tianzun? Tentu saja, itu karena saya ragu. Lebih sedikit debu, kamu ragu. Kata-kata yang benar untuk menghormati cara heran. Qin Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, sebenarnya, setelah memasuki Menara Guyu, saya meragukan tujuan Penatua Heiyu, jadi ketika saya memasuki lantai 3, saya mendorong Anda pergi. Sebenarnya, saya takut Anda akan melakukannya berada dalam bahaya, dan saya ingin tahu apa tujuan mereka. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Siapa yang pernah berpikir bahwa tujuan mereka adalah untuk membawa saya ke tempat di mana Dao Jue Tianzun disergap? Untungnya, saya siap untuk menyerang Dao Jue Tianzun secara diam-diam. Setelah dia terluka parah, dia harus mengungkapkan identitasnya. Jika tidak, saya takut itu akan menjadi hidup dan mati. Wakil ketua aula lainnya mengerutkan kening. Menurut Qin Chen, dia telah lama mencurigai para tetua bulu hitam dan diam-diam menyerang Dao Jue Tianzun, melukai dia secara serius terlebih dahulu dan kemudian memenggalnya. Dengan cara ini, orang berpikir mereka dapat menerimanya. Jika Qin Chen mengatakan bahwa dia menghadapi musuh dan membunuh Dao Jue Tianzun, akan sulit bagi mereka untuk menerimanya. Lagi pula, banyak dari mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa lebih baik dari Dao Jue Tianzun. Qin Chen dapat membunuh Dao Jue Tianzun saat dia disergap. Bukankah mereka bukan lawan Qin Chen? Orang selalu enggan menerima apa yang tidak ingin mereka terima. Wending Tianzun mengerutkan kening dan berkata, Anda tahu bahwa tetua Heiyu disergap oleh Dao Jue Tianzun. Selama kami menyebarkan berita, kami akan menangkap tetua Heiyu dan mencari tahu identitas mereka. Secara alami, itu akan aman. Qin Chen mencibir, pada waktu itu, saya hanya mencurigai tetua bulu hitam dan mereka, tetapi saya tidak tahu bahwa Dao Jue Tianzun akan menjadi mata-mata dan akan menyerang saya. Oleh karena itu, mengetahui bahwa tetua Heiyu bukanlah lawan saya juga ingin mengetahui tujuan mereka, untuk memancing musuh secara mendalam. Siapa tahu, Dao Jue Tianzun dibawa keluar. Sudah terlambat bagi saya untuk memanggilnya lagi pada saat itu, jadi saya hanya bisa menyelinap masuk dan membunuh dia. Yah, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, mengapa kamu ingin melarikan diri setelah membunuh Dao Jue Tianzun? Pada saat itu, Tianzun pengrajin kuno dan Zuo Tong Tianzun kebetulan tiba. Jika kamu tetap di tempat semula, apakah kamu tidak bisa langsung basuh sendiri? Kenapa harus kabur dan ribut seperti itu? Tanyanya dengan kening berkerut. Tiba-tiba, semua orang menoleh. Ini adalah tempat paling mencurigakan dari banyak wakil ketua aula. Qin Chen bisa tinggal di tempat yang sama. Selama Dao merasa bahwa tetua Tianzun dan Heiyu memiliki bau setan atau kekuatan kegelapan, Qin Chen akan dapat menghilangkan kecurigaan tersebut, tetapi Qin Chen memilih untuk melarikan diri. Tidak ada penjelasan sama sekali. Qin Chen berkata dengan dingin, ini hanya angan-angan Anda ketika Anda aman. Saya disergap oleh Dao Jue Tianzun pada waktu itu. Dalam keadaan seperti itu, tidak mudah untuk membunuh pihak lain. Namun, saya terluka parah. Qin Chen mencibir pada pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada mata-mata iblis di antara kalian? Jadi pikiran pertama saya saat itu adalah pergi dulu, menyembuhkan luka saya, dan kemudian membuat pilihan lain. Jika saya adalah Anda semua, saya akan membuat keputusan yang sama seperti saya dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba, ada keheningan. Memang, dari perspektif belakang, mereka berpikir Qin Chen tidak boleh lari. Tetapi jika mereka baru saja diserang oleh wakil ketua aula Tiangong dan sekelompok tetua, dan ketika pertempuran usai dan mereka terluka parah, ada ancaman lain bagi mereka. Siapa yang berani tinggal di tempat yang sama tanpa mengetahui apakah mereka musuh atau teman? Jika ya, mereka akan pergi dulu, dan kemudian mengambil pandangan jangka panjang. Saya telah menyembuhkan selama lebih dari 3 bulan. Baru-baru ini penyembuhan selesai. Kemudian, saya menghitung bahwa guru Dewa Tianzun seharusnya telah kembali, dan kemudian saya keluar. Siapa tahu, Qin Chen menggelengkan kepalanya, beberapa tidak berdaya, dan segera mencibir, jika saya menjadi mata-mata, saya akan meninggalkan Menara Guyu untuk pertama kalinya pada hari itu.
Mungkin saya masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana saya bisa menunggu sampai kali ini ketika situasi keseluruhan diselesaikan?